Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Hari ini kita berkunjung ke salah satu wisata ya mas, Oke, di jadi Kabupaten Banyumas yang memiliki cerita ya, mungkin zaman dulunya. Mungkin bisa dijelaskan di mana lokasinya mas Prima? oke. Selamat sore teman-teman historical semua. Kita ketemu lagi, jalan-jalan lagi sore ini. Semoga teman-teman dimanapun tetap bahagia dan sejahtera selalu ya. Oh ya, jadi kita sore ini jalan-jalan ke salah satu situs masih di Karisidenan Banyumas yang juga mempunyai kaitan erat dengan kisah cinta yang masyhur di Banyumas nih, yaitu kisah cinta Raden Kamandaka dan Dewi Ciptarasa. Ini tempatnya sejuk ya, sejuk, sunyi, damai banget pokoknya. Kanan kiri, mungkin teman-teman bisa ikuti penelusuran kita, ikuti historical. Yuk. Oke, di Ilham tadi kan kita udah menyusuri lereng bukit ya untuk sampai turun ke sini, dan medannya lumayan curam, jadi licin juga karena itu Masih asri banget gitu ya mas ini ya. karena strukturnya memang batu cadas ya. Jadi kalau hujan licin, juga kalau misal panas kemarau dia juga licin karena berdebu. Nah jadi ini gerbangnya, gerbang untuk masuk ke dalam area. Nah, mungkin anaknya ngobrol di dalam sekalian aja ya, Boleh. sambil lihat kayak apa sih tempat di dalam. Oh iya mas Prima, lihat dari struktur batunya itu seperti batu bertumpuk gitu ya mas. Sebenarnya kalau Mungkin udah dari dulu atau gimana nih? kalau tempat ini sih ditemukannya baru kemarin ya, belum lama. Kemudian sama warga sekitar dibersihkan, dibuatkan akses supaya orang-orang yang mau berkunjung ke sini lebih mudah. Terus kalau kita secara geologi tuh ini kayak patahan lempeng kerak bumi, iya nggak sih, yang bergerak. Kan lempeng kerak bumi itu tidak menyatu, tapi dia setiap tahun, setiap saat tertentu pasti dia bergerak. Makanya ada gempa bumi, ada tsunami dan lain kan efeknya dari pergerakan lempeng. Nah ini mungkin bisa dibilang patahan lempeng kerak bumi ataupun hasil korosi ya. Jadi tebing terus dia kena erosi sama angin, jadinya dia terkikis, jadinya strukturnya kayak gitu. Tapi di atas masih bisa ditumbuhi pohon-pohon kan, akar-akarnya masih naik di atas tuh masih ada. Dan juga di samping ini kanan kiri pun masih ada yang di bawah, jadi berstruktur. Mungkin kalau terkait dengan peradaban zaman dulu, mungkin ini suatu pusat tatanan masyarakat kali ya Di sini? iya. Jadi orang-orang masa zaman dahulu mungkin membuat pemukiman di sini, pusat tatanan masyarakat. Terus kemudian mereka bertahan hidup, bercocok tanam dan lain mungkin di sini. Kan di sini juga strukturnya hampir mirip seperti punden berundak. Itu tempat pemujaan arwah leluhur gitu. Nah, di tempat ini juga erat kaitannya dengan yang tadi kita ceritain di depan ya, dengan Raden Kamandaka dan Dewi Ciptaroso. Jadi dulu legendanya ketika Dewi Ciptaroso dan Raden Kamandaka itu sudah bertemu, saat itu kan jadi kita ceritanya pangkas ke belakang ya, tidak dari awal tapi pangkas ke belakang. Ketika sudah bertemu, saat itu Raden Kamandaka sudah bisa berubah wujud menjadi Lutung Kasarung yang saat itu sudah menjadi katakanlah peliharaan dari Dewi Ciptarasa sendiri, dan bisa masuk ke dalam Kadipaten Pasir Luhur. Sebetulnya Raden Kamandaka sendiri itu memang sudah mendapatkan bisikan sudah mendapatkan wangsit kalau Dewi Ciptarasa itu memang digariskan untuk jodohnya. Bisikan itu didapatkan ketika beliau bertapa di pesisir sungai
aliran Sungai Mengaji dan Sungai Logawa. Nah, di aliran Sungai Mengaji dan Sungai Logawa itu adalah lokasi kedua setelah beliau bertapa di Petilasan Batur Agung yang episode kita sebelumnya. Nah, itu lokasi kedua di sepanjang Sungai Mengaji dan Logawa. Dan saat itu beliau juga mendapatkan bisikan atau wangsit bahwa Dewi Ciptarasa itu adalah istrinya. Nah, sebagaimana kita tahu, kalau seorang raja atau pangeran yang akan naik tahta menjadi raja itu biasanya tidak sembarang dalam memilih istri, Ham. Karena istri itu bukan hanya menjadi pendamping hidup, tetapi akan menemani dalam segala situasi dan kondisi. Dan juga benar-benar menjadi belahan jiwa. Ya. Karena istri itu diposisikan hampir sama di pokoknya dia itu istri itu menjadi luapan cinta kasih dan juga perhatian dari seorang raja. Apalagi kalau sang istri tersebut permaisuri memiliki kelebihan-kelebihan, itu pasti akan sangat ditambahkan di antara para istri-istri yang lain. Mungkin kalau raja tersebut mempunyai banyak selira. Nah, saat itu kemudian singkat cerita, setelah bertemu dengan Dewi Ciptarasa dan hampir bersatu, saat itu diceritakan dari Nusa Kambangan ada seorang raja yang bernama Prabu Pulai Bahas Noto. Prabu Pulai Bahas Noto ini berniat untuk melamar Dewi Ciptarasa. Nah, jadi lokasi ini masih luas ya. Ini pertemuan dari rombongannya Prabu Pulai Bahas Noto dan juga Dewi Ciptarasa. Bertemunya di sini. Kemudian sang Prabu itu membawa kado hadiah bingkisan yang sangat banyak. Satu riwayat mengatakan kalau membawa emas, berlian dan juga perhiasan itu banyak berkotak-kotak. Jadi naik kereta kuda, ada yang dibawa oleh prajurit dan sebagainya, macam-macam saat itu. Dan saat itu Dewi Ciptarasa juga mengajukan syarat yang tidak biasa, Ham. Beliau meminta dibawakan 40 putri domas yang kesemuanya urus kembar dan juga 1000 kodi kain. Nah, batu-batu ini konon katanya saat itu rombongan sudah sampai sini. Kemudian Dewi Ciptarasa bersama Raden Kamandaka yang saat itu sudah berubah menjadi Lutung Kasarung. Nah, ketika sang Prabu Pulai Bahas tadi datang, terjadilah penikaman oleh Lutung Kasarung dengan membawa pisau kecil saat itu. Tragedinya seperti itu. Setelah itu ditikam oleh sang Lutung Kasarung, sang Prabu Pulai Bahas pun meninggal. Nah, akhirnya rombongan tersebut tidak membawa kembali hadiah-hadiah yang sebanyak itu, ditinggalkan di sini dan menjadi tumpukan, saking banyaknya sampai menjadi tumpukan-tumpukan batu seperti ini. Jadi dua kemungkinan, satu ada yang mengatakan kalau ini adalah tumpukan-tumpukan kotak-kotak batu, kotak-kotak emas, berlian dan juga hadiah-hadiah yang sangat banyak yang dibiarkan tidak diambil lagi, dan juga ada yang bilang kalau ini adalah tumpukan dari kain mas kawin yang diminta oleh Dewi Ciptarasa sebanyak 1000 kodi. Jadi di sini ada yang di sini, kemudian ada yang di sebelah kiri kita, ada yang sebelah kanan, mungkin ada yang tercecer-cecer ya. Karena kalau kain ditumpuk kan kelihatan kan, ketika kain ditumpuk akan kelihatan alur-alurnya gitu. Kemudian kalau raja zaman dahulu ataupun pangeran zaman dahulu mencari istri itu biasanya satu, beliau memang mengembara. Kedua, bisa berdasarkan nasihat dari guru spiritual ataupun pamong. Biasanya di setiap kerajaan pasti mempunyai orang yang dituakan karena kematangan ilmu dan spiritualitasnya. Dan juga karena Raden ini memohon petunjuk untuk mencari jodoh yang terbaik buatnya melalui tirakatnya sendiri. Jadi dia berusaha sendiri menempa diri. Zaman dahulu ketika pangeran ingin menjadi raja itu tidak mudah. Jadi nggak dia langsung begitu ayahnya lengser kemudian beliau naik, itu tidak. Ia harus masih ada syarat-syarat gitu. Karena dia nantinya kan memimpin kerajaan selanjutnya setelah ayahandanya wafat, kemudian dia akan otomatis naik tahta gitu.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pangeran saat itu apabila ingin menjadi raja. Seorang pangeran itu harus bisa ulah keprajuritan. Dalam artian dia harus bisa berperang. Relevan dengan zaman sekarang ya, dia harus bisa militer, bisa menembak, bisa paham akan strategi perang militer. Tujuannya apa? Untuk mempertahankan keutuhan wilayahnya dari penjajah ataupun dari kerajaan-kerajaan lain yang menyerang. Kemudian yang kedua, dia harus bisa ulah kapanditan, pandita. Jadi dia harus bisa menguasai seluk-beluk bagaimana tata cara beribadah yang baik. Dia harus bisa menahan hawa nafsunya. Dia tahu tata cara untuk bagaimana bertapa, bagaimana berpuasa, bagaimana mensucikan diri, dan lain-lain. Dan satu lagi, dia harus memiliki katakanlah ulah resi ya. Ulah resi artinya dia harus berpengetahuan. Dia tidak bisa serta-merta naik menjadi raja tanpa ilmu pengetahuan. Otomatis kan dia harus memiliki ilmu tata negara, kemudian tata sosial, bagaimana memerintah masyarakat yang bermacam-macam jenisnya, memerintah di negara yang mungkin terletak di gunung, ataupun di dekat laut, ataupun di tengah-tengah hutan, kan otomatis berbeda. Ya Mas Bima, yang unik dari tempat ini tuh di sini seperti ada petilasan ya Mas. Mungkin bisa diceritakan ini petilasannya siapa atau gimana Mas Bima? Di belakang kita persis petilasan ya. Petilasan ini unik, yang mungkin selama perjalanan kita belum pernah menemukannya seperti ini ya. Di sini seperti batu tersusun kotak-kotak, jadi seperti area. Ini sih aku lihatnya ada mata airnya juga di samping kanan. Di samping kanan ada mata airnya juga, sama benar-benar tempat petilasan sih ya, digunakan untuk berdoa, sarana tempat untuk berdoa. Di sini juga ada beberapa sesaji. Ya, ini dari petilasan dari tempat ini. Berarti menandakan kalau tempat ini tuh memang dijaga ya, dipelihara, jadi tidak sembarangan asal babat, asal pohon-pohon ini di sini tebang, tapi enggak, ada perhitungannya, ada tata caranya di hari-hari tertentu paling. Dan mungkin kita nanti coba jalan ke arah sana, kita lihat situs Wadasti Numpuk yang sebelah sana. Coba. Nah, teman-teman, seperti yang tadi kita ceritain ya, dari bawah kita geser ke arah mana nih, selatan berarti ya, ke arah selatan sebentar, kita naik tadi. Terus ini yang objek goa kotak objeknya ini, goa kotak, mirip kotak-kotak itu ya, kotak-kotak peti kalau berkaitan dengan mitosnya tentang peti-peti dari Prabu Pule Bahas yang ditujukan untuk melamar Dewi Ciptarasa. Seperti ini. Sebetulnya areanya luas, sampai dari sini sampai bawah sih.
areanya lumayan luas sebetulnya. Cuma yang paling menonjol daerah sini, yang paling kelihatan susunan batunya. Nah, lanjut ke cerita yang tadi, teman-teman. Ketika seorang pangeran itu memilih calon pendamping, beliau tidak sembarangan, karena yang akan dijadikan pendamping itu akan dijadikan permaisuri, dan juga akan dimintai pendapat, akan dimintai masukan, dan juga akan terus berada di sisi sang pangeran hingga dia menjadi raja. Nah, jadi ada beberapa perempuan yang memang dia memiliki keistimewaan ataupun hal-hal yang spesial. Di antaranya diramalkan dan diperkirakan bahwa perempuan-perempuan itu akan melahirkan keturunan yang nantinya akan menjadi orang besar, seperti halnya Dewi Ciptarasa ini. Nah, biasanya dalam perempuan spesial ada istilah yang dinamakan bahwa perempuan-perempuan itu adalah Ardhani Riswari, ya. Ataupun perempuan yang diperkirakan itu adalah titisan dari Siwa Durga, ataupun perempuan itu adalah dalam mitologi Hindu itu sebagai titisan dari Dewi Parwati. Jadi dari rahimnya nanti akan lahir raja ataupun orang-orang besar yang mendirikan kerajaan, ataupun orang-orang besar yang memiliki pengaruh pada zamannya, seperti halnya Dewi Ciptarasa ini. Ada juga beberapa perempuan yang ditenggarai sebagai titisan dari Dewi Parwati, seperti halnya kalau kita bicara perempuan-perempuan yang luar biasa berkaitan dengan legenda Dewi Ciptarasa. Dewi Ciptarasa adalah istri dari Raden Kamandaka, yang dimana Raden Kamandaka adalah putra dari Prabu Siliwangi Pajajaran. Kalau kita merujuk ke Pajajaran, maka kita akan menemukan wanita-wanita yang luar biasa pula di sana. Di antaranya adalah Gusti Ratu Subanglarang yang menjadi permaisuri dari Prabu Siliwangi saat itu. Gusti Ratu Subanglarang saat itu ditangani menjadi perempuan yang istimewa, karena dari rahim beliau lahirlah tokoh-tokoh besar seperti Pangeran Cakrabuana, kemudian Raden Kian Santang, ataupun yang di kemudian hari dikenal dengan Sunan Kudus atau Syekh Sunan Rahmat Suci yang beristirahat di Garut. Kemudian juga anak perempuan yang bernama Nyai Mas Rara Santang, yaitu ibunda dari Syarif Hidayatullah atau Kanjeng Sunan Gunung Jati. Nah, jadi banyak wanita-wanita luar biasa yang juga memiliki pengaruh luar biasa. Di samping mendampingi suaminya, beliau juga mendidik, melahirkan orang-orang yang memiliki pengaruh besar pada zamannya. Bagaimana orang Jawa itu wong wadon, istilah wong wadon atau perempuan. Wong itu artinya kelowong, wadon itu artinya tempat. Kelowong itu bisa dikatakan secara gampangnya itu dikatakan berongga, kelowong atau rongga atau berlubang, karena perempuan itu adalah tempat dari anak, dimana rahimnya itu dia mengandung anak selama 9 bulan 10 hari, kemudian dilahirkan. Nah, kemudian wadon itu artinya wadah. Wadah apa? Dia nantinya akan menjadi tauladan dari anaknya dan juga menjadi pendamping dari suaminya. Berkaitan dengan perempuan-perempuan yang luar biasa atau perempuan yang istimewa, ada beberapa tanda yang saat itu dipercaya bahwa perempuan itu ditengarai sebagai perempuan yang istimewa, yaitu dengan adanya sinar keprabuan. Katakanlah cara orang dulu dikatakan dengan sinar keprabuan. Sinar keprabuan itu bisa ditengarai di beberapa titik di tubuhnya, yaitu bisa di daerah tumit, kemudian bisa di daerah kening. Ada yang mengatakan di dekat ubun-ubun itu mencuat seperti sinar tapi sebesar lidi, dan kemudian ada yang mengatakan di area gua garba. Kalau gua garba itu mungkin rahim dan mendekati organ kewanitaan gitu. Nah, di situ memancarkan cahaya. Maka ditengarai bahwa wanita itulah yang nantinya akan melahirkan orang besar. Jadi ini Kuahnya
ada gua kotak, satu cerukan, di atas juga ada satu lagi sampai atas. Oke, terima kasih teman-teman Historicals sudah mengikuti perjalanan kita sore hari ini. Ikuti terus perjalanan kita ke tempat-tempat selanjutnya. Siapkan diri kalian sebelum perjalanan dan jangan pernah mencoba sendirian.